Belum pergi kan? Jadi ini siapa? Setelah dia bangkit dari kematian 3 hari, kan nggak lama itu. Mereka Terus dia ini disiksa. siapa? Ini siapa yang berkata? Iya, Mulai makanya dia, sekarang, mulai sekarang. makanya dia, iya mulai sekarang kan baru dikatanya mulai sekarang anak manusia Sudah sudah duduk. duduk juga. Artinya, Sudah duduk. Berarti yang disalib siapa? iya Yesus, tapi artinya kedudukan yang menaik dia ke surga itu dimulai dari situ maksudnya bahwa Lah, akan duduk kok jadi sebenarnya. mulai sekarang sudah duduk, sudah duduk di samping kanan. Jadi ini yang mau disalib ini siapa? Kan Yesus juga berkata di data lain, Lukas 9 misalnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Tuhan. Ada yang tidak akan mati. Siapa yang tidak akan mati di antara seluruh murid-murid Yesus? Di antara seluruh orang yang hadir pada saat itu. Siapa yang tidak mati sampai hari ini? Bukan, itu adalah Yohanes karena kepadanya diberitahukan tentang kerajaan sorga. Itu maksudnya, itu tentang murid Yohanes itu. Makanya semua yang wahyu itu adalah tentang bagaimana kerajaan. Yesus sendiri yang mengatakan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Elohim. Kerajaan Elohim itu surga. Kerajaan yang menulis tentang kerajaan sorga dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru adalah Yohanes. Itu kitab Wahyu. Di mana Yohanes? Di mana Yohanes melihat itu. surga? Di mana? Di mana kerajaan Tuhan itu dilihat oleh Yohanes? Bukankah data itu menjelaskan aku Yesus berkata kepadanya, dia yang menulis tentang gimana keadaan sorga nanti. sebelum mereka Kitab Wahyu itu berbicara tentang keadaan sorga. Sebelum mereka, Bang, sebelum mereka melihat kerajaan Elohim. Artinya gini, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada satu orang yang tidak mati sebelum orang-orang melihat kerajaan Elohim. Berarti orang itu masih hidup sampai sekarang sebelum kerajaan Elohim itu, artinya surga neraka itu kita lihat. Ada yang masih hidup sampai hari ini. Siapa di antara orang yang hadir di situ? Kerajaan surga. Yang dimaksud maksudnya kerajaan Allah itu dinampakkan kepadanya tentang. Iya, siapa yang dinampakkan situ, Bang? Berbicara tentang iya, siapa, Bang? Siapa? Yohanes di situ kan ada kata mereka, berarti banyak orang. Berarti ini berbicara mengenai hari kemudian, Bang. Di antara orang yang hadir, kan di situ banyak orang. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka. Nah, bukan yang tidak mati itu mereka, lain mereka, lain orang yang tidak mati. Itu maksudnya di antara orang yang hadir di sini. Aku berkata kepadamu, mereka tidak akan mati sebelum mereka melihat. Kok Anda mengatakan mereka tidak akan mati? Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat. Mereka ini banyak orang kan? Iya, Pak. Nah, berarti itu bukan Yohanes. Yohanes siapa lagi? Yohanes siapa lagi? Yohanes itu kan diperlihatkan. Yohanes siapa lagi? Bagaimana? Yohanes siapa lagi? Iya, kan di antara mereka ini kan murid-muridnya ada di situ kan? Iya, mereka melihat sebelum mereka. Artinya kerajaan yang Yohanes juga. Terus Yohanes siapa lagi kalau Anda menafsirkan seperti itu? Iya, maksudnya kerajaan sorga itu. Artinya masih ada orang kan yang hidup. Orang-orang ini. Jadi termasuk Yesus nggak? Di situ ya di antara orang ini pasti apa satu atau termasuk Yesus nggak di situ? Maksudnya?
Di antara orang yang hadir di situ, Yesus Kan hadir Yesus juga nggak yang di situ? ngomong itu di antara Berarti orang-orang termasuk ini. Yesus nggak? Masa dia termasuk lagi dia? Lah, itulah, Yesus yang itulah ngomong saudara. di antara It- orang-orang ini. itulah saudara, itulah ya. Itulah yang dikatakan. Yesus yang Aku berbicara di berkata antara kepadamu orang-orang sesungguhnya ini. di antara orang, di antara manusia yang hadir di sini, itu kode. Siapa di antara manusia yang hadir di sini yang Di panjang antara umur, orang-orang yang tidak mengalami kematian? Itulah dia yang dinubuatkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Jasadnya tidak mengalami kematian. Itulah yang dinubuatkan oleh Petrus, yang diceritakan oleh Petrus. Makanya kalau kita lihat di dalam Lukas 22 tadi, mulai sekarang itu dalam bahasa Yunani itu non, berarti itu penekanannya bahwa berarti yang ditangkap ini bukan Yesus, tapi disangka Yesus. Orang-orang itu yang menyangka dia Yesus. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Markus 14 nomor 50, 51, 52. Ketika ada orang yang dianggap Yesus sudah ditangkap, ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan berjalan di belakangnya. Lalu melepaskan kain lenan, lari karena mau ditangkap. Pemuda yang menggunakan kain lenan itu siapa? Itulah Yesus berdasarkan Yohanes 13 nomor 4. Karena hanya Yesus yang menggunakan kain lenan. Yang lolos dari penangkapan seorang pemuda yang menggunakan kain lenan. Siapa dia? Yesus. Makanya yang ditangkap ini bukan Yesus. Kata Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, Bung, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, Yohanes 18 nomor 5, ketika tentara Romawi datang menemukan sosok yang mirip Yesus, mereka bertanya, Yesus itu yang mirip Yesus itu berkata, siapakah yang engkau cari? Orang-orang Romawi itu berkata, aku mencari Yesus dari Nazaret. Oknum itu mengatakan, akulah dia, ditangkap. Itulah penyesatnya yang mengaku akulah dia. Itulah penyesatnya, itulah yang disidang. Itulah yang disangkali oleh Petrus. Karena memang Petrus melihat ini bukan guruku. Bukan guruku ini. Dia bukan guruku ini. Ini orang lain. Makanya dikatakan di Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Nah, memang sudah lain, tapi dianggap Yesus. Rupanya sudah lain, cuman dipaksakan oleh orang Kristen dianggap Yesus. Itu bukan Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada Mesias palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Nah, itulah yang datang kepada kalian. Yesus palsu itu. Baik, Begitu, di ayat saudara. yang 69, di ayat 22 itu dulu, itu di bahasa aslinya sebenarnya. Ya, silakan. Ya, apoto itu kan apa namanya kalau dalam bahasa from now on also will be the son. Jadi ada katanya sebenarnya kalau di terjemahan LAI memang telah katanya, tapi kalau di bahasa apanya, kalau mungkin Bible Hub lah, kalau kalian buka di Bible Hub, ada bisa di sana interlinear dan buka apa namanya ada yang kan LAI ini menerjemahkan dari bahasa Yunaninya, tapi kalau di bahasa Yunani artinya kalau di bahasa Inggris ini apa from now on also will be the son of man sitting. Jadi sitting ini apa? Duduk at the right hand of the power of God. Jadi duduk di sebelah kanan. Jadi sebenarnya kalau apa dalam LAI memang ya ada banyak, memang ada yang kurang-kurang di LAI. Tapi kalau artinya tadi kalau di Yunaninya itu Coba Anda tunjukkan kata pertama, kata mulai sekarang itu apa dalam bahasa Yunani? Apa merujuk masa akan datang atau masa sekarang? Coba Anda lihat. Saya tidak bisa open cam, tapi kalau bisa bukan ada yang punya apalah, tinggal buka Bible Hub dan interlinear dan ada bahasa Yunaninya. Bible Hub kan bisa di Google. Iya, silakan aja. Coba aja buka, nggak apa-apa. Anda buka aja sendiri. Coba apa bahasa Yunani mulai sekarang? Apakah itu berbicara masa yang akan datang atau memang betul-betul terjadi sekarang juga? Iya, karena apa namanya? Kalau Amy di situ adalah berasal dari apa? Being katanya have been apa namanya?
Bahasa Yunaninya Bang, jangan bahasa Inggris. Iya, jadi ada apotou nunde estai. Jadi estai itu diterjemahkan will be. Kok apoto? Gimana ada apoto di situ, saudara? Apo itu from. Apanya? Iya kan dari sekarang kan, mulai sekarang kalau di bahasa apanya tadi apa namanya? Mulai sekarang. Tidak Itu kalau ada di bahasa kata Inggris, apoto itu, nggak ada itu Bang. Coba dibuka Nggak ada. lah, Mas. Silakan. Dibuka apa namanya? Mungkin semua yang nonton bisa bukalah di HP-nya dari Google internet. Ada yang bisa buka kamera di sini? Iya. Coba Kalau apa? Google Hub. Ustadz Alif. Kalau Bible Hub itu Bung, itu bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita inginkan. Tidak merujuk kepada sumber awal, itu hanya bahasa Indonesia yang diibranikan atau bahasa Indonesia yang diyunanikan. Itu nggak bisa dijadikan, itu untuk orang belajar bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu. Bagaimana bisa bahasa Indonesia diibranikan sedangkan sumbernya dari sana? Kok jadi Bible Hub yang dijadikan sumber? Itu kan, silakan apa yang namanya? buka kamera boleh buka Alkitab Sabda. Ustadz Felix monitor. Ustadz Sugi, assalamualaikum Ustadz. Bisa Bible Hub, dari Bible Hub. Bible Hub itu nggak bisa jadikan rujukan itu Bung, karena itu Indonesia diibranikan atau Indonesia diyunanikan. Apapun yang tertulis di dalam Indonesianya itu yang diterjemahkan. Iya, Kalau dari di situ bahasa Yunani itu kita tinggal lihat maksudnya. nggak Estai bisa, itu, apa nggak bentuk paham dia, katanya? Itu nggak adalah paham bentuk dia. Itu terjemahan Indonesia dialih bahasakan ke Yunani. Ada juga ongol-ongolnya dikit. Bagaimana bisa dari bahasa Indonesia? Ya bagaimana bisa? Emang nggak bisa diterjemahkan Indonesia ke Yunani? Emang nggak bisa? Bisa, tapi maksudnya Bisa, itulah Bible Hub. bukan dimulai dari Indonesia lah. Lah, itu bukan Kristen yang bisa dibodoh-bodohi. Bukan Kristen yang bisa dibodoh-bodohi. Saya itu orang belajar, siang malam saya belajar. Sayangnya di sini adik-adik saya lagi pada sibuk semuanya. Kalau ada yang bisa buka kamera saja, di situ Anda lihat di Alkitab Sabda di tahun 1974 itu jelas sekali di sana dikatakan nun. Nun itu berbicara masa sekarang, masa saat itu juga. Itu bahasa Yunaninya tuh. Jadi itu dikatakan Betul, nun. Apo, makanya itu yang aku baca tadi. nun. Apo, Nun itu artinya apa nun? Nun artinya makanya apa? tadi di apa? Iya, nun mulai artinya dari apa? sekarang. Nah, sekarang. Tapi ada estai-nya depannya. Apa? Depannya apa? Depannya. Mulai sekarang itu langsung merujuk kepada hoyos. Hoyos itu anak. Mulai sekarang anak. Anak. berarti Jangan kau tambah-tambahin. kalau semua tahu Anak. tadi Hoyos bahasa nun kan, antropos. makanya saya baca. Iya. Non. Apoto nun. Dari mana kau dapat Jadi, apoton? Nggak ada itu. Jangan kau tambah-tambahin. From now on. Jangan kau tambah-tambahin. Jangan kau tambah-tambahin. Jangan. Nanti bahasa Indonesia pun ada mulai dari sekarang. Sekarang Mulai itu, sekarang, tapi mulai sekarang dengan sekarang itu sama aja. Cupu bahasa Yunaninya itu nun. Mulai sekarang dengan kata Beda sekarang lah, doang itu sama itu aja. Cup, tapi please. mulainya itu lucu makanya, juga dari orang ini. sekarang sama enggak? Dari sekarang sama enggak? Sekarang dan dari sekarang itu sama. Sekarang Ya dan mulai ampun. sekarang itu sama. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang ini bisa hari ini Zuma. Tapi kalau aku bilang dari sekarang ini dari kita ngomong ini. Iya, itu dikatakan apa di sana? Apa bahasa Yunani yang ada di sana? Dibedakan. Kalau dibilang dari sekarang Zuma bisa selagi kita ngomong ini. Tapi kalau sekarang Zuma bisa hari ini maksudnya dari hari ini tadi dari pagi maksudnya itu makanya Loh, itu sekarang juga itu. Iya, justru itu akan membuat kamu lebih sulit lagi. Karena manusia yang sedang ditangkap ini mengatakan sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang itu kapan? Besok. Hei, Jadi kalau sekarang itu besok. itu sekarang. Now on itu sekarang. Saudara,
Sekarang itu besok. Ya ada apa arti estai dulu di situ? Enggak, saya tanya Karena dulu kamu kau. udah Sekarang hafal itu bahasa artinya apa? apanya. Besok. Makanya dibilang from now on earth. Mulai dari sekarang. From. Maka ada estai di sini. Sekarang, ku tanya dulu. Sekarang itu maksudnya tahun depan. Sekarang itu maksudnya besok. Sekarang itu maksudnya 3 hari lagi. Gitu. Gimana Makanya ceritanya, maksudnya saudara? di situ, Pak. Mulai dari kata nun itu sekarang. kamu Nggak usah terlalu jauh ente, saudara. Sekarang itu apa maksudnya? Besok. Kalau kita berdebat kalau sekarang betul memang sekarang, tapi ada Ayo dunia yang mulai. sudah. Berarti yang Anak berbicara manusia ini bukan ada. Yesus. Sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah. Berarti yang berbicara ini bukan Yesus, tapi orang yang dianggap Yesus. Begitu kawanku. Udahlah, lembutkanlah hatimu. Jangan kau tipu dirimu. Di situ orang yang disangka, pertama yang Anda harus lalui, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, ini oknum yang mengatakan sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dia berkata, akulah dia. Berarti penyesatnya dia yang sedang ditangkap ini, sang penyesat ini. Jangan lihat 69-nya, Sang penyesat Bang. ini. Lihat 67, Bang. Sang penyesat ini dia sang penyesat inilah yang berkata yang sedang disidang itu. Bukan Yesus yang sedang disidang, bukan Yesus yang disalib, bukan Yesus yang masuk kuburan, yang keluar dari kuburan hari ketiga juga bukan Yesus. Kalian sangka Yesus. Nah, itu kelirunya itu di situ. Lihat Padahal 67-nya, Bang. Jangan 69-nya, Bang. Bung, Anda coba lihat di dalam Yohanes 14 nomor 31 coba. Jangan kita balik lagi. Kita balik Coba. ke Lukas saja. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14. Jangan Yohanes. Namanya orang belajar. Ya haruslah. Coba kau baca Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di situ? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia datang. Siapa penguasa dunia? Iblis. Datang kemana? Ke Yudas. Berarti tidak banyak lagi waktu ketika iblis masuk ke Yudas, sudah terangkat Yesus. Apa kata Yesus dalam Yohanes 14:30 itu? Dia sedikit Kita balik pun Lukas dulu, Bang. Jangan abang balik lagi di Yohanes. Harus. Kan kita ingin tahu kan, saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kan Yohanes 14 nomor 30. Di situ Yesus Kamu bilang mengatakan tadi, iblis. Abang tadi bilang datang Lukas. kepada Yudas, Sekarang kita kan? harus suruh balik Lukas. Abang bilang jangan di 69, Bang. Mulai dari 67. Sabar dulu. Saya masih uraikan dulu. Nanti kembali ke situ. Tidak. Karena abang tadi Ya sudah, kau ke gereja. Ngapain kau di sini? Kalau tidak, kau nggak mendengarkan orang yang lebih paham Bible, kau ke Ya, gereja. kalau saya percaya Yesus, kenapa abang Yohanes. jawab? Ya, sekarang kutanya Kenapa samamu. abang takut? Sekarang kutanya samamu. Saudara jangan Tian takut. diam. Saya Saudara mau. Tian diam. Ya, Sekarang silakan. dengarkan saya. Apakah iblis berkuasa kepada Yesus? Tidaklah. Tidak. Ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak iblis melampiaskan keinginannya merasuki Yudas terhadap tujuannya? Jangan menafsirkan. Jangan. Hei, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30. Dengar. Lembutkan hatimu. Jangan kau bantu setan untuk menyesatkan manusia. Lembutkan hatimu. Abang itu. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Pertanyaan saya, Yesus berarti yang disalib ya Yudas. Yesus tidak disalib karena iblis tidak berhasil sedikit pun menguasai Yesus. Berapa kali iblis kemudian mencoba Yesus tapi tidak berhasil. Sekarang dia mencoba Yesus melalui merasuki Yudas muridnya. Berhasil kagak? Alamak, teman-teman Kristen, lembutkan hati kalian sedikit aja.
Abang yang lembutkan hatimu, biarlah terima Yesus, jangan terlalu putar-putar. Nenekmu Nanti kiper, mulut abang siapa yang mau berputar, menyembah Bang. setan? Saudara, saudara, kutanya dulu samamu, ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak iblis? Oh tidak, Oh, tidak, berarti Yesus Ya. disalib gak? Yesus disalib. Berhasil dong. Itu rencana Allah. Rencana Allah Tuhan bahwa lagi Yesus kau harus fitnah lagi disalib Tuhan. supaya umat manusia Kau ditebus. fitnah lagi Tuhan. Tuhan lagi yang Oh, kau fitnah tidak. sekarang nih. Tidak, abang. Jangan abang putar-mutar. Coba Abang itu coba kan kau tafsirnya tunjukkan kan di mana ayat-ayat aja. rencana. Coba di Tafsiran mana itu lengkap, rencana Bang. Tuhan? Di mana rencana Tuhan membunuh orang benar untuk pelaku dosa? Di mana tertulis? Ya itu yang mati kan siapa? Yang Tuhan. mati itu pelaku dosa Yesus. yang dikutuk oleh Tuhan. Salah, Bang. Loh, kok salah? Kok salah? Sudahlah, Bang Suma. Apa yang sudah? Jangan Kau yang terlalu sudah. menafsirkan Kau itu ketahuan, Bang Suma, kau jangan ketahuan. mau. Semakin Jangan kau ajak tafsiran saya itu satu-satu berdebat, ayat, Bang. semakin Baca kau itu layani secara saya berdiskusi, keseluruhan, dari semakin depan. saya telanjangin kalau Berusaha agamamu itu paham. penyembah setan. Paham? Biarlah anda mau menelanjangi siapapun tidak apa. Ya itu fakta Saya tidak kan, akan tetap ada data di dalam iman Bibelmu. saya kepada. Yesus berkata, Yesus saya dengar. tetap satu, Yesus Bang. berkata, Kan? tidaklah banyak lagi aku Sudahlah, berkata-kata Bang. dengan kamu. Jangan cari Jadi yang duit berkata-kata di kepada rooming, Bang. jangan kau bicara sendiri, bos. Tidaklah. Ya kau ngapain kau curhat? Kau jangan bicara sendiri lah. Kita ini sedang membela Yesus yang kau fitnah jadi terkutuk. Ketika Yesus mengatakan roh kebenaran akan datang memuliakan aku. Nah sekarang kau memaksakan dirimu Yesus dikutuk. Saya tidak. Saya memaksakan Yesus itu tidak dikutuk. Berarti roh kebenaran yang memuliakan Yesus itu di saya atau di Anda? Hah? Kau pingin kali Yesus dikutuk? Kau pikir kutukan Tuhan itu bagus? Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran yang diutus oleh Tuhanku datang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Ini saya sedang berupaya dari fitnahan-fitnahan kau terhadap Yesus yang mengatakan Yesus mati dikutuk, ditelanjangin, ditombak segala macam. Mana roh kebenaran yang ada dalam tubuhmu itu? Kok kau memaksakan kemudian Yesus ini menjadi manusia dikutuk? Yesus itu manusia suci, makanya dia mengatakan, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44 mulai dari 37 sorry, ketika orang-orang ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya adalah iblis? Karena Yesus tidak mungkin dibunuh oleh setan. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus. Maka Yesus itu bersih dari fitnahan. Dia mati terkutuk, ditombak, diludahin, ditonjok, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Bersih Yesus dari fitnahan-fitnahan keji seperti itu. Makanya yang kau sembah itu adalah Kristus palsu yang memang mau disembah. Coba kau baca di dalam Galatia. Sorry teman-teman, jangan nelpon dulu. Ya, coba kamu baca di dalam Lukas 4 nomor 7. Iblis mau disembah, dan supaya dia disembah dia memakai nama Yesus. Iblis kalau pakai nama bom-bom mau nggak disembah? Tidak. Akulah bom-bom yang kau aniaya, siapa yang menyembahnya? Tapi kalau dia mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya, maka orang-orang cuples, tukang tahayul yang mau hidup seenak perutnya saja, yang tidak mau diatur oleh Tuhannya, akan menyembah kepada Yesus yang menjanjikan keselamatan tanpa ada syarat. Paham? Berarti Bang Zuma ini abang ini minta abang kalau dia siapa minta ini disembah turunin itu aja adalah bukan ya, dari Tuhan, mungkin ya. macet Lah, dia. Tuhannya Yahudi malah memerintahkan membunuh siapapun yang tidak menyembahnya. Tanganmu sendiri apabila emakmu, bapakmu, saudaramu laki-laki yang mengajakmu untuk menyembah kepada ilah lain selain diriku, kau dengan tanganmu sendiri yang harus membunuhnya terlebih dahulu. Jangan ada ilah lain. Artinya apa? Jangan kau sembah selain aku. Aku yang pantas kau sembah, bukan yang lain. Bahkan Yesus mengatakan kepada iblis, hanya kepada Tuhanmu saja, Allah yang harus kau sembah, jangan yang lain. Tuhan minta disembah wajar, tapi ada juga satu yang minta disembah, yaitu setan. Setannya di dalam Lukas 4 nomor 7 minta kepada Yesus agar Yesus menyembah dirinya. Zuma, sebenarnya Tuhan
dalam orang Yahudi sebelumnya tidak minta disembah. Kata Karena yang siapa? Kata siapa? Hukum pertama itu apa? Jangan ada ilah. Dengar, jangan ada ilah lain. Apa maksudnya? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Akulah Tuhan, aku pencemburu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sebelumnya, dengar dulu. Sebelum dia ketemu Musa, dia tidak pernah seperti Allah, seperti iblis. Sembah aku. Karena sekarang yang minta. Oke. Sekarang saya tanya samamu. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Iya, siapa? Ya karena dia tunjukkan karena bisikan Yesus yang datang kepada kalian untuk menyembah dirinya. Makanya kau sembah Yesus itu, tetapi dalam Yesus yang kau sembah itu bukan Yesus. Astagfirullahaladzim. Iblisnya datang memakai nama Yesus supaya iblis ini mau disembah. Sekarang Yesus asli minta nggak disembah? Tidak. Ya, iblis yang minta disembah semua, tapi tidak ada bukti. Berarti yang datang Yesus kepada diri-diri kalian. Dia bangkitkan orang mati. Dengar. Makanya orang-orang menyembah dia jadinya. Jadi kamu mengatakan bahwa kepada malaikatnya, tapi dia minta disembah, tidak punya bukti kepada rasulnya. Itulah iblis. Bagus, pintar berarti. Nah, kalau kau lihat dia tidak punya bukti sama sekali, melalui rasulnya tidak pernah bangkitkan apanya, tapi ini datang rasul ini, enggak, ini Allah membangkitkan orang mati, tapi tidak pernah dia buktikan. Itulah iblis, itu yang datang kepada Yesus. Minta disembah, aku akan. Sekarang begini. Yesus itu memerintahkan menyembah kepada siapa? Bang Tian. Tunggu, saudara Aldi, diam dulu. Saudara Tian dulu. Yesus mengajarkan umatnya menyembah kepada siapa? Iya, menyembah kepada Tuhan. Ya, Tuhan. Sekarang siapa yang mengajarkan ente menyembah kepada Yesus? Ya dia disembah karena dia Tuhan, dia tunjukkan buktinya. Iya, saya tahu. Karena kau menuhankan dia. Saya bertanya sama saudara, siapa yang membisikkan hatimu melangkah ke gereja menyembah yang namanya Yesus? Siapa? Konsep Tuhan dalam saya tidak tanya konsep. Saya tidak tanya konsep. Yang saya tanya, bisikan siapa? Dengar, bisikan siapa yang muncul dalam hatimu, yang menggerakkan hatimu melangkah ke gereja menyembah sosok yang mengaku Yesus itu? Itu bisikan siapa? Tidak ada yang menggerakkan, Zuma, tapi karena jadi kau datang ke gereja itu karena kau dalam keadaan mabuk. Kau ke gereja dalam keadaan tidak sadar. Kamu sudah jadwalkan kemudian setiap minggu ke gereja menyembah yang bernama Yesus itu. Kau pikir tidak ada yang bisikkan kau untuk melakukan itu? Kau gila kah? Karena dia pernah membangkitkan orang mati, Zuma. Dia tunjukkan saudara, dengar. Alasanmu menyembah dia karena dia pernah membangkitkan orang mati. Kubantah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5, sabar. Yesus membantah itu, Bung. Yesus yang manusia membantah itu. Dia membangkitkan orang mati. Apa alasannya? Yesus berkata, aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, di antaranya membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan, bukan Tuhan. Dah, tamat kau di situ kan? Berarti bukan itu yang menyebabkan kau menyembah Yesus, bukan. Tapi ada kekuatan goib, ada kekuatan gelap yang membisikkan jiwamu, pikiranmu untuk kau melangkah ke gereja menyembah dirinya yang bernama Yesus Kristus itu. Itu fakta, itu real. Itu yang namanya iman, Bang Suma. Ya itulah yang kukatakan, saudara. Itulah yang kukatakan samamu. Kalau engkau berbicara iman yang benar, saudara Mena, kalau engkau berbicara mengenai iman yang benar, apa yang kau lakukan dalam prosesi agamamu itu kudu wajib punya perintah dari Yesus. Ada perintahnya ibadah minggu? Tidak ada. Lalu bisikan siapa yang menyelimuti kalian, wahai saudara-saudaraku Kristen, sehingga kalian kompak hari Minggu menyembah kepada yang bernama Yesus Kristus itu? Katakan kepada saya, siapa yang membisikkan kalian dari alam gelap
yang memerintahkan kalian ke gereja ibadah minggu menyembah kepada yang bernama Yesus Kristus itu? Siapa yang membisikkan secara berjamaah kepada kalian? Jawab. Ingat kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang yang mengaku Ya, Yesus yang Kristus menyesatkan itu. itu Anda. Saya tidak menyesatkan karena saya Iya, tidak iya, mengikuti iya, Yesus membaca Kristus. satu-satu, Membaca Bang. Hei, Iya. sekarang coba Anda dengarkan. Dari alam Saudara, Satu-satu. coba Anda dengarkan sama saya. Iblis itu merasuki orang lewat hati atau lewat mana? Lewat pikiran dia tidak atau pernah apa? buktikan kuasanya, Zuma. Makanya kenapa kan saya aku sudah menyembah Yesus, saudaraku Dia Tian, rasul yang terakhir. saudaraku Tian. Tadi kesaksian Yesus apa? Semua mukjizat yang diperlihatkan Yesus itu untuk membuktikan kalau dia itu Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Karena dia datang menyelamatkan, Zuma. Saya Makanya tidak memang kalau tanya ada itu, rasul, Saya tidak bisa tanya memberikan alasanmu bukti, kenapa Zuma. kau menuhankan. Jangan Saya sedang dipercaya bertanya, itu dari Tuhan. semua kemujizatan yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel itu, menurut Yesus itu bukti kalau dia itu Tuhan atau bukti kalau itu utusan Tuhan, dirinya utusan Tuhan. Mana yang betul? Baik, Zuma, percaya hanya utusan Yesus. Ah, bagus. Berarti kenapa Oke. kau menuhankan Apa dia? Oke. Terus Gini, kenapa kau gini, menuhankan dia? Sabarlah. Kalau ternyata segala Kalau- mujizat kalau yang aku Yesus tahu, pertontonkan di tengah-tengah Bani Israel itu fungsinya untuk membuktikan dirinya kalau dirinya utusan Tuhan. Terus siapa yang membisikkan kamu hari Minggu ke gereja? Dengar dulu. Aku akan saya mulai merendahkan saya ikut bahwa Yesus hanya utusan, oke? Ya utusan. Tapi kamu bilang tadi Utusan. buktinya, saksinya Nah. bahwa segala pekerjaan dilakukannya adalah benar-benar dia dari utusan Tuhan. Berarti kalau ada rasul tidak melakukan mukjizat sama sekali, karena itu kesaksian dikatakan Yesus bahwa dia yang mengatakan dia benar-benar utusan karena seluruh mukjizat itu dari Tuhan katanya. Berarti kalau ada rasul tidak melakukan mukjizat apa-apa, berarti dia bukan rasul dari Tuhan. Begitu juga Itulah sebabnya sebaliknya. Yesus itu adalah rasul terakhir. Sabar. Coba kau baca Matius 24 nomor 4. Nabi palsu melakukan banyak tanda yang dahsyat dan banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Itu nabi palsu melakukan mukjizat-mukjizat. Itu siapa itu? Woi. Siapa Yang nabi mana palsu? yang betul tadi? Woi. Yesus, Siapa aku ngikut menurut tadi. Yesus? Aku ngikut Woi. tadi. Siapa menurut Bahwa Yesus? bilang, Woi. Siapa menurut Yesus yang melakukan banyak mujizat? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. kamu bilang tadi buktinya sebagai utusan karena semua mukjizat dilakukannya dari Tuhan. Kamu menuhankan Kenapa kau balik Yesus. lagi? Dengar. Tadi kau mengatakan, aku menuhankan Yesus karena dia membangkitkan orang mati. Tuyul. Saya bilang, membangkitkan orang mati itu, Yesus gunakan untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan. Bukan Tuhan, cupu. Sekarang kau lari Artinya kemana-mana. Kau biaskan lagi kepada nabi palsu. Kau lupa. Kau sedang menampar Paulus. Yesus berkata nabi palsu itu banyak melakukan tanda yang dahsyat dan banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Pertanyaan Cuma saya, jangan- menurut kepalamu, menurut isi Cuma kepalamu nih, jangan mana baca- yang banyak melakukan mukjizat? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Jawab. Jangan kau diam. Zuma, Mana kita mana harus- yang banyak melakukan mukjizat? logikanya itu harus Paulus logika. atau Nabi Artinya, Muhammad? Zuma, Hei, yang jawab. mana yang apa ini, Zuma? Yang orang mana yang berkata apa ini? melakukan mukjizat Yang mana ini yang dari apa Tuhan ini? untuk Dengar. membuktikan kerasulannya. Yesus mengatakan nabi palsu melakukan banyak tanda mukjizat dan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat. Pertanyaan saya, Baca yang dari mana depan yang banyak cuma. melakukan mukjizat? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Jangan baca dari hanya satu-satu ayat, baca dari depan. Jawab biar tahu dulu, isi jawab dulu, jangan mencet Tidak, jangan. kelereng. Kalau menurut Yesus tadi, segala pekerjaannya itu karena dia utusan karena Tuhan apa? Udah Berarti selesai. hanya ada kebalikannya. Oke, Kalau ada udah selesai. utusan, tidak Sudah melakukan selesai. mukjizat, Segala Baca. pekerjaan Baca. yang Yesus lakukan, segala pekerjaan yang Yesus lakukan, bukti bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kenapa kau lari nabi palsu? Kuclo. Kau yang Oke, sedang berarti dibahas kalau ini, ada kau. rasul- Kau yang kalau sedang ada rasul dibahas tidak ini, bisa melakukan mukjizat. kau yang sedang dibahas. Kau yang sedang dibahas. Kenapa kau menyembah utusan Tuhan?
Karena ada kekuatan gelap. Karena ada kekuatan gelap yang menyelimuti kalian, mengatasnamakan Yesus yang kalian sembah-sembah di hari Minggu. Itu yang menyebabkan kau menyembah yang namanya Yesus Kristus. Awas, hati-hati kau. Jangan asal kau ngomong. Itu Kami sembah fakta. tapi kami tidak Ayo teriak-teriak. gantian, kita gantian. Nggak Bang. ada hubungannya teriak-teriak, teriak-teriak. Ada. Nggak ada hubungannya teriak-teriak. Justru Ada. di dalam Bible itu perintahnya ada teriak-teriak. Disuruh Apa? nyanyi bukan teriak. Oh, disuruh teriak. Dong kau berarti kau tidak belajar Bible. Biblemu mengajarkan kau itu harus menyeru memanggil Tuhan Kamu dengan itu teriak. kamu itu membaca jangan satu-satu ayat. Bang. Kalau sudah ditunjukkan Ya, data Tuhan. kamu itu kalau membaca Bible jangan kau bilang tadi tidak disuruh teriak. Di dalam Lukas 18 nomor 7, tidakkah Baca secara Tuhan keseluruhan, akan Bang, membenarkan dari 1 sampai orang-orang 27. pilihannya yang siang malam Baca dari semuanya, berteriak dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kamu itu baca satu-satu ayat. Aja kalau bilang aku lebih ada. Pendetamu kau suruh hadapi saya. Kalau kau tidak sanggup. Jadi sekarang lagi kembali kepada tema kita. Apa tuh? Apa yang merasuki kalian? Dengar, apa yang merasuki kalian sampai kalian di hari Minggu ke sebuah gedung menyembah yang namanya Yesus Kristus? Apa yang merasuki kalian itu? Jawab. Percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Masuk ini. Apa yang merasuki kalian? Ayo. Silakan Yang Aldi. merasuki kalian apa? Ajaran Yesus tidak mungkin. Siapa Ayo. bilang ajaran Yesus tidak Ajaran mungkin? Nabi Musa tidak mungkin. Ayo. Ajaran Tuhan Kau Elohim tadi tidak bilang. mungkin. Satu-satunya kandidat Kau tadi yang bilang. membisikkan kalian, yang merasuki kalian hari Minggu menyembah kepada sosok yang bernama Yesus Kristus adalah penyesat. Dan penyesat itu adalah Anda. Saya tidak pernah mengajarkan Anda ibadah Minggu menyembah Yesus. Ayo, ingat saudaraku, lembutkan hatimu. Kata Yesus, Lembut, Bang. waspadalah, dengar. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ayo, jangan kamu percaya. Sekarang kutanya dulu samamu. Ustadz di masjid memakai nama Yesus atau pendeta di gereja yang memakai nama Yesus? Jawab. Jawab. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kita cari penyesat itu. Di masjid, apakah Ustadz mengajar Islam dengan memakai nama Yesus? Bermujizat pakai nama Yesus? Mengusir setan pakai nama Yesus? Membaca Quran pakai nama Yesus? Atau di gereja pungut perpuluhan dengan memakai nama Yesus? Jawab. Cuma bukan memakai nama Yesus, cuma mengaku-ngaku dia adalah Mesias. Mulai dia adalah ngaco. Yesus. Mulai Yesus ngaco. Jangan terbalikan apa. Iya, Bang Sumai ini. Otaknya longor. Oh, Otaknya akulah utusan ngepet. terakhir. Begitu kan? Otaknya oten kayak per mobil truk. Dibaca dalil pun tak mempan. Karena dalam dirinya ada si bilisi sang pembisik. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat itu datang memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Sekarang pertanyaannya, yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Sekarang kalau abang tafsirkan itu gimana? Ada yang membawa Coba abang, saya minta abang. Sekarang yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? dia mengaku-ngaku dia utusan daripada menggantikan Yesus. Dia Tidak langsung ada menggantikan seperti Yesus. itu dalilnya. Hei. Ada, Zuma. Dalilnya Yesus waspadalah bilang, kepada dikatakan penyesat dalam yang datang Yesus kepadamu itu adalah memakai nabi nama terakhir. aku. Sekarang pertanyaan Dia yang saya, terakhir. yang datang kepada Siapa yang Paulus datang, memakai Kak? nama siapa? Aku yang Siapakah terakhir, engkau bukan Tuhan? Yesus yang terakhir. Akulah bom-bom yang kau aniaya. Lolos Paulus. Sayangnya tidak begitu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama siapa? Hah? Hai. Yesus. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa?
Nama Yesus. Waspada atau jangan? Yang salah di mana? Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Yang salah di mana? Pertanyaan saya, perintah Yesusnya. Enggak, jangan keluar dulu. Yang salah ini pertanyaannya kan dalilnya jangan percaya. Pertanyaan saya, ketika ada orang yang mengaku pengaku namaku, percaya atau jangan percaya? Maksudnya? Zuma, saya baca ayatnya sama Zuma. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku berkata, akulah Mesias. Ya, berarti dan dia datang dengan mengaku-ngaku menggantikan Mesias. Dialah Mesias. Berarti dia mengaku Mesias. Dia rasul bagi umat yang Oke. Sekarang, apakah Nabi Muhammad menerima Al-Quran atas nama Yesus atau Paulus yang menerima 13 kitabnya atas nama Yesus? Jawab dengan jujur, silakan. Iya, Bang Zuma. Di sini kita buktikan bahwa Paulus yang nabi palsu apa nabi kamu yang palsu sama saya. Iya, oke. Boleh. Yang lain diam. Yang lain diam, oke ya. Yang lain diam. Kalau enggak yang lain diam. Saya Oke, sip, Babami, diam dulu. Saya baca data dulu. Saya turunkan, silakan. Ya, saya baca data dulu. Ketika berbicara nabi palsu, di dalam pengakuan Yesus dalam Matius 7 diterangkan begini. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya mulai bertanya nih. Domba di dalam Yeremia 50 nomor 23, nomor 17 dikatakan yang bergelar domba hanya Bani Yakub. Oke? Ketika dikatakan datang kepada kamu, pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus yang menerima nasihat Yesus agar waspada kepada nabi palsu, manusia Nabi Muhammad yang mulia yang hidup di abad ke-7 yang datang pada abad pertama, atau Paulus yang memang ada di abad pertama yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka? Jawab dengan jujur. Apakah Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-7 datang di abad pertama, atau Paulus yang abad pertama datang kepada murid Yesus? Silakan Anda jawab dengan jujur. Awas kepala. Nanti saya tunjukkan data semua Bang Juma ya. Sebab Yesus berkata, setelah aku muncul nabi palsu yang membawa ajaran agama tersendiri untuk menyesatkan banyak orang ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan kemana-mana, saya bacakan ayatnya ya, biar kamu tahu ya. Kamu yang datang di abad pertama Nabi Muhammad atau Paulus? Kan kamu minta data, di sini kita mau buktikan. Enggak, kan Anda yang menawarkan tema Nabi Muhammad atau Paulus. Jangan kau kecewakan Kristen yang lain. Tadi dianggap kau itu hebat. Cuman gini, gelas mimbar. Jangan kau gelas mimbar gereja. Di sini santai. Iya santai, tapi santai jangan kayak iblis. Santai tapi menyesatkan. Saya tegas, keras, tapi saya memberitakan kebenaran. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus yang diminta waspada di abad pertama itu nabiku Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-7 atau Paulus yang memang hidup di tengah-tengah mereka? Jawab. Oke, diam ya, kita baca ayatnya ya. Ya, biar orang semua tahu bahwa Paulus itu adalah rasul yang diutus langsung oleh Yesus ya, dan bukan dia ketemu sendiri sama Yesus, tapi banyak saksi. Yang bertemu dengan murid Yesus itu siapa Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu dengar dulu. Kamu itu manusia yang hidup di depan Yesus di abad pertama di tahun 33. Siapa yang datang di tahun 33 bukan murid Yesus, mengaku murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Oke. Kita jawab pakai data. Saya bantu jawab. Kita tahu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim.
Ya, saya di sini Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pak Miot, saya turunkan dulu. Penyesat ini betul-betul susah. Kau itu gimana ya? Ini pengakuan Yesus loh. Ini Bible yang kita bahas loh, bukan Quran. Harusnya Anda lebih menguasai daripada saya. Yesus berkata kepada orang yang hidup di tahun 33, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, ini belum ke buahnya. Nabi palsu yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Oke, ya di sini saya baca pakai dalil ya, biar semua orang tahu ya. Jangan kemana, jangan kau takut. Kita di Langsung sini aja jangan dibaca Aldi, siapa yang bawa ajaran baru itu? Yesus kayak agama Kristen atau Paulus yang membawa agama Kristen? Anda tadi membawa agama-agama, yuk silakan dijawab. Yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus itu A. Nabi Muhammad, B. Paulus. Mana yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus? Itu aja dulu. Oke, baik. Jangan kita di sini ngomong aja, harus pakai data ya. Kau dengar ini Bang Suma ya. Saya baca ayatnya. Saya di sini cuman pengen tunjukkan bahwa nabi palsu itu sebenarnya siapa, karena Yesus berkata setelah aku banyak nabi palsu yang muncul untuk menyesatkan. Pertanyaannya sederhana kali, ini apa orang ini? Yang datang di abad, yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus, kan nabi palsunya datang kepada murid Yesus tuh. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus tahun 33, Paulus atau Nabi Muhammad? Oke, baik ya. Karena kita di sini tidak pakai tahun, karena Yesus mengatakan bukan tahun, tapi dia mengatakan bahwa setelah kamu di situ siapa? Kata kamu di situ siapa? Diam dulu, saya baca ayatnya biar orang dengar, biar orang tahu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Apa ini ku mau tunjukin data? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Bagus sekali ya Bang, ini saya baca data ini. Kamu itu siapa? Ya, Bang Juma ya, dengar ini. Kamu itu siapa? Jawab dulu, kamu itu siapa? Kamu itu artinya murid-murid Yesus. Yang hidup tahun? Yang hidup sejaman dengan Yesus pada waktu itu. Nah, siapa yang sejaman dengan Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa sekarang ini banyak nabi palsu apa sesudah aku naik. Yang sejaman Yesus, yang sejaman Yesus itu nabi palsu yang muncul, bukan sekarang. Yang sejaman Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Yang sebenarnya itu harus yang kita mempersalahkan adalah nabimu. Yesus berkata bahwa sekarang dia akan datang, tapi dia udah kau ke neraka saja, kau ke neraka sana, kau ke neraka, kau ke neraka sana. Jangan takut, saya mau baca data. Kau ke neraka sana, kau coli sama Paulus di neraka. Jangan kau di sini. Nabi palsu itu datang di abad pertama, mendatangi murid Yesus. Nabi Muhammad hidup di abad ke-7. Dompala kardoba balala. Salah Bang. Yang dimaksud salah lagi. Iya. Salah lagi. Murid Yesus hidup tahun berapa? Murid Yesus hidup tahun berapa? Yang mendengarkan nasihat itu waspadalah supaya jangan ada nabi palsu datang kepada kamu, itu tahun berapa? Hei, belut listrik, jawab. Sama-sama dengan Yesus, murid-murid Yesus. Sama, siapa yang datang pada zaman Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Nggak gini, coba paham. Nggak gini. Kamu itu mutar aja ke sana. Kau yang mutar. Yang datang pada zaman Yesus Nabi Muhammad atau Paulus? Yang kan dia bilang kepada murid-muridnya, waspadalah. Karena ada orang yang akan datang mempergunakan namaku. Sama dengan saya gini, Bang Suma nabi palsu. Iya, nabi palsu. Matius 7:15. Baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu, menyamar kepada siapa? Kepada muridnya yang hidup di tahun 33. Hidup pada muridnya sama dengan saya hidup sama Bang Suma. Bang Suma bilang kepada saya gini, kamu waspada. Berarti penyesatnya datang kepada kamu. Penyesatnya adalah kamu. Berarti penyesat itu datang kepada kamu kan? Nanti kan? Iya, sekarang ini kan dikatakan
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ Ya. siapa? Kamu di situ adalah murid-muridnya waktu itu. Ah, berarti penyesatnya datang kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Nah, siapa yang datang kepada muridnya? Nabi Muhammad atau Paulus? Tergantung siapa yang bawa nama Tuhan. Yang salah mempergunakan nama Tuhan. Bisa Paulus, Kuulangi lagi sebelum Ya, saya bilang. pantatmu kutusuk pakai linggis panas. Jangan, Bang. Siapa yang datang kepada Biasa, murid Bang. Yesus pada kala itu? Paulus atau Nabi Muhammad? Kan? Jadi kan bicaranya kan bukan untuk waktu itu saja. Oh ya udah, Sampai kau sekarang turun, juga. kau ke gereja, kau buka celanamu depan pendeta, perlihatkan anusmu, Pak. Pak pendeta, tolong jilat ini, Pak. Kau turun sekarang, kau pergi. Awas, nanti minggu depan laporkan ke saya gimana rasanya. Kau itu susah sekali diajak waras, tetap aja mau gila permanen. Udah dewasa pun, udah berjenggot atas bawah, masih bodoh. Bible padahal yang dibaca, belum lagi kitab suci yang lain. Dasar korban penyesatan semua ini. Udah jelas-jelas datang kepada kamu di abad pertama. Siapa yang datang di abad pertama? Siapa yang datang di tahun 33? Nabi Muhammad. Otak kamu sengklek memang. Proper gila kan? Nah, itulah yang Al-Quran katakan. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kalian itu yang kena. Udah jelas-jelas di situ dikatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Susah kali kau lindungi itu. Tapi menarik loh ayat ini, Bang Zuma. Artinya ada domba dengan serigala berbulu domba. Oke, siapa Apakah- yang bergelar serigala? Nabi Muhammad atau Paulus? Nah, lihat perilakunya. Dia Bukan, seolah-olah gelar dulu, katanya gelar kasih, dulu. kasih, tapi dia gelar membunuh. gelar dulu. Kalau domba itu kan gelarnya Bani Israel. Yeremia Bukan 50. Shh. Yeremia 50 itu gelar untuk Israel. Domba. Bukan di luar Israel. Di luar Israel yang datang kepada Israel itu serigala. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bergelar serigala di Bible? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Tinggal dilihat perilakunya, Zuma. Jangan lihat perilaku, dia hei. serigala Jangan kau berbulu lihat domba. perilaku, hei. Jangan kau lihat perilaku. Kau lihat dulu siapa yang bergelar serigala di Bible, nabiku atau Paulus? Sebenarnya bukan gelar ini, adalah perilaku di sini. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya Allah ya Dia seolah-olah Karim. domba, Susahnya tapi dia memakan. Susahnya Dia membunuh. ngajarin Itu orang sebenarnya, yang sudah Bang Zuma. terjerat. Hei saudara, di Yeremia 50 saudaraku diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Bacakan samamu ya, supaya kamu itu bisa sehat. Israel adalah domba. Israel adalah domba. Israel adalah domba. Oke. Sekarang, Baik, Bang Zuma. iya, Israel adalah domba. Paulus adalah serigala. Amin. Bukan. Dia Lah, datang dalilnya begitu. dengan Dalilnya, mengaku-ngaku dalilnya. domba. Hei, dalilnya. Kutunjukkan dalilnya kalau Paulus itu serigala. Mau? Iya, sebenarnya bukan gelar ini di sini. Zuma. Astagfirullahalazim. Ini perilakunya. Dengar, kan dikatakan dia dalilnya kau baca. Dengar tapi datang dalilnya. dengan memakai bulu domba. Waspadalah Artinya, terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba, menyamar keturunan Israel, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala. Kejadian 49, keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah serigala. Benyamin adalah serigala. Di dalam pengakuan Paulus Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan serigala Benyamin. Apa itu serigala? Ya, kalau konteksnya Pak Bang Zuma di situ, tapi sebenarnya di sini adalah perilakunya, adalah Oke. serigala memakai Udah memenuhi domba, karena syarat. domba Syarat itu pertama adalah sudah dipenuhi.
Oke, syarat pertama sudah dipenuhi oleh Paulus. Dia adalah serigala. Makanya di sini sebenarnya tinggal lihat tingkah lakunya Zuma. Apakah serigala ini memakan temannya, membunuh? Apakah Paulus pernah membunuh setelah dia mengikuti Yesus? Tinggal itu aja. Karena yang dipertentangkan antara domba dan serigala, mangsa. Menyamar, yang menyamar. Sekarang begini. Saudara. Sekarang begini. Sekarang begini. Siapa di antara Islam dan Kristen, antara pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus yang nyamar-nyamar sebagai Yahudi rohani itu siapa? Ya, tinggal lihat. Itu makanya mau siapapun tapi dia berkata ajaranku kasih karena Yesus itu ajarannya kasih. Itu pertanyaan pertama. Siapa antara Islam dan Kristen yang menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi biar dianggap Yahudi? Islam atau Kristen? Apakah hanya konteksnya itu cuma atau jangan-jangan juga kami yang melanjutkan seluruh ajaran nabi-nabi? Kan ada juga agama yang ketiga, siapa yang katanya kiblatnya ke Israel, Islam atau Kristen? Kami nggak berkiblat ke apa? Kristen tidak berkiblat ke sana. Bukan. Kami mau menghadap ke bawah, mau kepala ke bawah. Yang keempat, ini yang keempat. Yang keempat, siapa yang mengaku rasulnya dari Israel? Islam atau Kristen? Jawab. Rasul yang dari Israel. Ya. Ya memang semua rasul-rasul para nabi itu. Enggak, rasul kami dari Arab. Sorry. Karena dalam apa juga? Karena telah diberikan kepada keturunan rasul kami dari Arab. Yang bukan Yahudi ngaku rasulnya dari Israel, yang bukan Yahudi ngaku rasulnya dari Yahudi siapa? Islam atau Kristen? Berarti yang artinya Bang Zuma yang mengaku rasulnya dari Yahudi dari Israel salah. Dari keturunan Isa Yakub. Salah enggak? Itu rasul Israel untuk mereka Bani Israel. Tapi ada di luar Israel yang ngaku-ngaku rasulnya dari sono. Ayo, siapa? Islam atau Kristen? Kan yang memang para nabi itu kan melalui bukan Paulus. Paulus yang kita bahas ini, Paulus. Kan tadi Paulus dengan Nabi Muhammad. Tanpa memakai nabi-nabi dari Israel, Zuma tidak akan mungkin. Karena siapa yang menyamar-nyamar kemudian? Siapa yang menyamar-nyamar? Ayo, siapa yang menyamar-nyamar kepada penganut Taurat, pura-pura sebagai penganut Taurat itu siapa? Ayo. Ya, betul itu Zuma. Karena itu siapa? Dia mengaku-ngaku ini kami melakukan melakukan ajaran para nabi yang terdahulu. Ya, itu siapa? Siapa? Pembunuh. Siapa? Makanya domba dan serigala. Iya, siapa yang menyamar-nyamar katanya dia ini adalah pelaku Taurat padahal dia bukan pelaku Taurat. Ayo, siapa itu? Orang Kristen siapa? Kubacakan dalilnya. Dalam 1 Korintus, dengar. 1 Korintus 9 nomor 20 dan seterusnya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini siapa ini? Nah, itu dia. Jadi Paulus tidak mengaku-ngaku adalah dia pemegang hukum Taurat, melanjutkan hukum Taurat kan? Ini siapa ini yang berpura-pura? Siapa ini yang nyamar? Enggak. Justru Paulus dia bilang aku tidak melanjutkan Saya ulang lagi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini siapa? Betul. Ini siapa? Artinya cuma dia tidak menyamar enggak nih? Menyamar enggak dia ini? Enggak menyamar. Justru itu yang menyamar itu adalah kami ini adalah tidak menyamar katanya kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat.
aku seperti hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini menyamar atau tidak? Iya, cuma tinggal lihat lakunya. Saya ulang lagi. Ini menyamar atau tidak? Dia bukan menyamar di situ, Zuma. Lalu apa namanya? Kalau dia bukan penganut Taurat, tetapi dia berpura-pura menjadi penganut Taurat, supaya dia banyak menyesatkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu apa namanya? Kan yang dikatakan di ayat tadi itu, Zuma, orang yang berperilaku seperti serigala, tapi dia memakai bulu domba, seolah-olah dia domba. Jadi ini serigala ini dalilmu. pembunuh. Ini dalilmu.